Perkenalkan, nama saya Irfan Aprisandi Simarmata, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau informasi dari seseorang yang kita sebut sebagai komunikator. Komunikator menyampaikan ide, pikiran, atau informasi tersebut kepada seseorang yang disebut sebagai komunikan, atau orang yang menerima pesan tersebut, sehingga antara kedua belah pihak terjadi komunikasi atau interaksi. Proses terjadinya komunikasi terjadi secara teori. Proses komunikasi terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah how, atau komunikator ketika ingin menyampaikan komunikasi. Bagaimana caranya komunikator menyampaikan komunikasi kepada komunikan. Dan yang kedua adalah say what. Isi pesan yang akan disampaikan kepada komunikator, kepada komunikan. Dan yang ketiga adalah median, atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, sehingga sampai kepada komunikan. Dan yang keempat adalah to whom, orang yang menerima pesan tersebut, atau yang kita sebut sebagai komunikan tadi. Dan yang terakhir adalah with what effect, manfaat yang diperoleh dari interaksi tersebut. Proses yang berkembang sampai saat ini adalah konsep dari Robin. Menurut Robin, proses komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh komunikator, dan yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan oleh komunikan. Dalam proses tersebut, komunikator dengan komunikan terjadi proses penyandian atas pesan yang akan dikirim, dan si penerima pesan yang akan ditanggapi atau diterima. Kunci keberhasilan komunikasi itu efektif atau tidak terletak pada komunikator. Maka, wajib bagi komunikator untuk mengenali si komunikan atau orang yang akan menerima informasi tersebut. Dan yang kedua adalah unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi atau pengirim pesan. Komunikator merupakan orang yang menjadi sumber dari suatu pesan, dengan cara menyandikan atau pengkalkulasian pikiran, sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan dengan lebih sederhana. Unsur yang kedua adalah informasi. Informasi merupakan produk fisik aktual dari penyandian oleh komunikator atau pembicara. Contohnya seperti gerakan, tulisan, ekspresi wajah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah media yang dipakai dalam menempuh perjalanan pesan sehingga sampai kepada komunikan. Contoh saluran atau media yang digunakan dalam interaksi komunikasi merupakan udara. Unsur-unsur komunikasi yang keempat adalah komunikan atau penerima pesan. Objek yang menjadi sasaran pesan untuk disampaikan. Dan yang kelima adalah gangguan. Gangguan dalam komunikasi merupakan hambatan yang mengacaukan kejelasan pesan, sehingga terjadi miskomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Dan yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik merupakan sarana pengecekan apakah pesan tersebut telah diterima oleh komunikan dengan baik dan benar. Bagian yang ketiga adalah tujuan dari komunikasi. Dalam situasi tertentu, komunikasi itu bertujuan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, pendapat, atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, wawasan, sehingga ada efek tertentu. Efek tersebut akan membuat perubahan berpikir, bertindak bagi si komunikan tersebut. Yang keempat adalah fungsi dari komunikasi. Yang pertama adalah sebagai media ekspresi, aksi, dan interaksi. Contohnya seperti kesedihan seseorang, diungkapkan sebagai media ekspresi orang tersebut, yang menandakan bahwa orang tersebut sedang mengalami kesedihan. Begitu juga dengan kemarahan atau perasaan dalam diri seseorang tersebut. Fungsi komunikasi yang kedua adalah sebagai proses pengembangan kreativitas. Komunikasi dapat mengembangkan kreativitas seseorang.
Contohnya saja, komunikator memberitahu komunikan dalam pembuatan video pembelajaran. Tanpa disadari, komunikan menambah wawasannya, sehingga dia dapat membuat video pembelajarannya sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu materi komunikasi organisasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.